warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riko Arianto, NIM 21011711120008. Ini saya akan membahas sebuah studi khusus value engineering and value engineering dari proyek Avenue and Union Pacific Respiration. Nah, untuk deskripsi proyek sendiri, ini merupakan sebuah proyek atau program dari CREATE atau the Chicago Region Environment and Transport Efficiency, di mana dimaksudkan proyek ini untuk mengurai sebuah padatan di sebuah titik di jalan di Chicago, proyek persimpangan antara jalan kereta api dan 4 lajur jalan raya. Jadi dimaksudkan dengan proyek ini nantinya akan meningkatkan operasi pengiriman barang dan kereta api penumpang dan untuk meningkatkan operasi jalan raya di wilayah metropolitan Chicago. Kemudian juga diperhatikan daripada dampak lingkungannya dari operasi kereta api pada masyarakat umum. Kemudian proyek ini diadakan value engineering. Untuk tahapan value engineeringnya yang pertama adalah pra-workshop, di mana kita tahu tahapan ini adalah tahapan persiapan sebelum diadakannya value engineering. Kemudian tahapan workshop, mana di dalamnya ada tahap informasi, kemudian kreatif, lalu ada analisis fungsi, kemudian pengembangan, dan terakhir itu ini ada presentasi. Kemudian pasca workshop, yaitu tahapan implementasi dari value engineering tersebut. Dari proyek ini didapatkan bahwasanya tujuan dan sasaran proyek yaitu untuk yang pertama menghilangkan kemacetan lalu lintas, yang kedua meningkatkan keamanan lalu lintas, yang ketiga meningkatkan operasi lalu lintas, yang keempat mengakomodasi akses komersial, yang kelima meningkatkan kualitas lalu lintas. Kemudian kendala dari studi value engineering proyek ini itu yang pertama menghindari dampak fasilitas kereta api yang ada, yang kedua meminimalkan dampak terhadap lalu lintas, yang ketiga kendala lokasi dan penglihatan, dan yang keempat jadwal pembebasan lahan, dan yang terakhir adalah estetika. Dan yang ini dia poin intinya yaitu rekomendasi dari alternatif yang ada. Pertama didapatkan bahwa ada STR5, STR1, STR2, STR3C, STR3B, STA3A, STM4, NV1, Row 2, Skate 1, Row 1, Skate 3, Skate 2. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu STM3, di mana awal ini rencana awal itu menggunakan box culvert 12x3 untuk detensi air. Setelah diadakan value engineering, alternatifnya itu dihapuskan aja untuk box culvert untuk detensi air ini. Untuk keuntungannya yaitu mengurangi biaya, kemudian untuk mengurangi persyaratan panahan dan hasil dampaknya. Kekurangannya yaitu kehilangan kegunaan lahan yang diperoleh apabila panahan diperlukan. Nah, dari alternatif ini didapatkan sebuah savings atau biaya penghematan sebesar $1.232.000. Dan ini rekomendasi STM3. Selanjutnya itu STM4, di mana sebelumnya itu untuk penggunaan restriktor manholes untuk saluran pembuangan. Setelah diadakan value engineering, alternatifnya itu mengevaluasi ulang kebutuhan untuk restriktor manholes karena struktur ini besar, sulit dipasang dan harganya cenderung mahal. Nah, keuntungannya dari alternatif ini itu dapat mengurangi biaya dan meningkatkan kemudahan konstruksi. Ukurannya tidak ada. Savingsnya sebesar $24.000. Ini untuk gambar rekomendasi dari STM4. Dan ini STR3A, di mana sebelumnya itu the bridge tipe study menunjukkan abutmen selatan ditujukan untuk memungkinkan truk NB mengakses fasilitas compound metal. Setelah diadakan value engineering, dapat alternatif itu memindahkan abutmen selatan 10 kaki lebih jauh ke utara dan dermaga selatan 5 kaki lebih jauh ke utara. Keuntungannya dapat mengurangi biaya dengan kinerja yang sama. Ukurannya tidak ada. Dari alternatif ini dapatkan saving sebesar $271.000. Ini merupakan gambaran dari STR4, STR3A. Kemudian ini dari STR3C, di mana
Engineering ini fokus pada menggunakan real stuff dibandingkan dengan file untuk mendukung struktur. Hasil dari value engineering-nya, tim desain mempertimbangkan menggunakan fondasi real stuff untuk proyek ini karena file memiliki biaya yang lebih besar. Jadi keuntungannya dapat mengurangi getaran dan suara dibanding pemasangan file. Drill shaft vertikal memiliki lateral load resistance yang baik. Kekurangannya yaitu drill shaft memiliki biaya yang lebih mahal dibanding file. Savingsnya didapatkan yaitu 3.538.000 dolar. Ini bukan rekomendasi dari 3C tadi. Kemudian STR2 itu menggunakan plat baja diameter 48, tindakan alternatif di value engineering didapatkan yaitu menggunakan girder plat baja 40. Kemudian keuntungannya yaitu dapat mengurangi biaya dengan kinerja yang sama, kekurangannya tidak ada, dan savingsnya sebesar 186.000 dolar. Ini untuk gambar dari STR2. Ini dari sketch 3, yaitu mengembangkan pendekatan tim untuk mengurangi jumlah review, iterasi, dan durasi. Diadakan value engineering, didapatkan alternatif fokusnya merapatkan tinjauan desain dari staf desain, merapatkan multidisiplin tinjauan desain tim IDOT. Keuntungannya itu menciptakan tujuan bersama, memperkuat pendekatan tim dalam pelaksanaan proyek, kurangnya mungkin tidak mengikuti waktu proses standar IDOT. Ini untuk gambaran rekomendasi RAW 1 dan 2-nya. Dari sketch 3. Kemudian yang selanjutnya itu STR3B, di mana menggunakan abutment semi-integral di tempat staff abutment. Itu setelah diadakan value engineering ini dilakukan luasnya menggunakan abutment semi-integral untuk struktur ini. Jadi digunakan untuk abutment semi-integralnya. Keuntungannya memorandum IDOT mengizinkan abutment semi-integral umur pelayanan lebih panjang dan mengurangi biaya perawatan. Kekurangannya tidak ada. Ini untuk gambarnya. Kemudian STR5 itu alur pemeliharaan jembatan sepanjang 15 kaki di sisi barat struktur. Nah, sedangkan value engineering dapatkan bahwasanya jalur tambahan dari lahan sekitar 15 feet lebarnya yang diletakkan di sisi barat dari 25 dari jalan avenue di antara Great Street and Apple Road. Kemudian keuntungannya menciptakan ruang untuk pemeliharaan masa depan untuk mengakses bangunan. Kekurangannya tidak ada. Ini untuk gambarnya. Kemudian ini bukan hasil dari studi value engineering-nya, di mana terdapat tidak semuanya ide atau alternatif disetujui, ada yang ditolak dan ada yang disetujui, namun dibahas lebih lanjut. Bisa dilihat dalam tabel. Kesimpulannya adalah dari jumlah 17 ide dalam fase pembangunan terdapat 4 ide yang ditolak karena berbagai faktor pertimbangan yaitu STR2, STR3B, STR5, dan sketch 3. Total saving cost-nya menjadi $1.527 sehingga total nilai proyek itu 30.288.000 dolar. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.